Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Maka di dalam khutbah yang kedua kita membicarakan tentang keutamaan nikah untuk kaum hawa, untuk an-nisa, untuk perempuan. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa pernikahan bagi para perempuan dia itu bisa sama seperti laki-laki, menguntungkan di dunia dan di hari akhirat, dan bisa jadi penyebab terpuruk dan terjerembab di api neraka iyadzan billah. Maka yang pertama, permasalahan nikah untuk para perempuan, untuk para gadis-gadis kita, nikah, marriage is the highway to heaven. Pernikahan adalah jalan yang lurus dan mudah bagi perempuan untuk masuk kepada surga. Perempuan yang tadinya tidak menikah, kemudian dengan dia menikah, maka dengan menikahnya itu menjadi highway to heaven, menjadi jalan mudah untuk masuk kepada surga. Kenapa? Karena telah datang di dalam hadis yang datang dari 3 sahabat, datang dari Anas bin Malik, datang dari Abi Hurairah, datang dari Abdurrahman bin Auf, yang makna lafadznya sama. Disebutkan oleh Nabi kita, idza imra'ah salat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha tadkhulul jannah min ay abwabin sya'at. Maknanya, ayu imra'ah, siapapun dari perempuan, salat khamsaha, melaksanakan salat 5 waktunya, maka dia salat 5 waktu, ini syaratnya. Wasamat syahraha, dia berpuasa di bulan Ramadannya, salat berpuasa. Ketiga, ahsanat farjaha, dan dia tidak bermain-main dengan Mrs. V-nya, dengan alat kelaminnya. Dan yang keempat, dia menikah, wa ata'at ba'laha wa ata'at zaujaha, di riwayat, maka dia dengan menikah itu taat kepada suaminya. Tentunya suaminya yang soleh, sehingga memerintahkan kepada dia perkara-perkara yang baik. Wahai istriku, salat malam, dia laksanakan, masuk surga. Wahai istriku, puasalah duha, salatlah salat duha hanya 2 rakaat jam 11. Akhirnya salat, masuk surga. Wahai istriku, mari kita puasa Senin Kemis untuk ibadah, maka puasa. Maka perempuan ini, kata Nabi, melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga alat kelaminnya, apalagi menikah, dan taat kepada suaminya dari perkara-perkara yang baik, dia dipilihkan di hari kiamat oleh Allah masuk kepada surga. Dari pintu-pintu mana yang anti inginkan, yang kamu inginkan, masuk silakan. Ini keutamaan perempuan dalam permasalahan menikah, di mana perempuan ini dengan catatan tadi, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga alat kelaminnya dengan menikah. Setelah menikah dia taat kepada suaminya, maka dia akan masuk kepada surga, memilih dari pintu mana saja. Menandakan keutamaan yang besar pernikahan bagi para perempuan dengan catatan ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. Maka kita katakan tadi bahwa pernikahan bagi perempuan itu highway to heaven, jalan mudah, jalan lurus untuk masuk kepada surga. Dengan catatan apa? Perempuan ini taat kepada suami dan taatnya kepada kebaikan. Maka oleh sebab itu carilah
untuk suami istri, untuk suami anak-anak kita, laki-laki yang soleh sehingga memerintahkan kepada kebaikan ditaati, masuk surga. Namun jika menikahi dengan orang-orang yang awam ataupun orang-orang yang penuh maksiat, menikah dengan laki-laki yang tidak pernah sholat, akhirnya si perempuan ini suka sholat, selalu mengajak kepada suaminya, bang sholatlah, apa faedahnya hidup di dunia, diam kau dan sebagainya. Akhirnya si istri pun diajak, udahlah sama-sama tidak sholat. Banyak terjadi, akhirnya tidak sholat, dan akhirnya tidak puasa, dan akhirnya suaminya memakan riba, melaksanakan riba, meminjam uang dari bank ataupun jual beli dengan riba. Akhirnya istrinya mengikuti makan riba. Dan juga perkara-perkara yang haram yang dilakukan akan dilaksanakan oleh istrinya dengan diperintahkan untuk melaksanakan yang haram. Sekarang barale lagi musim, suara kamu merdu, jadilah penyanyi, dapat 50.000 satu hari, barale dapat uang dan sebagainya. Akhirnya menyuruh istrinya kepada perbuatan keburukan. Di sini tidak masuk kepada hadis tadi. Kapan perempuan highway to heaven dengan menikah menjadi jalan mudah kepada surga? Saat menikah dengan rajul yang soleh, dan rajul soleh, laki-laki soleh ini memerintah kepada kebaikan, dia taat. Siap wahai suamiku, besok puasa sunnah, siap suamiku, besok bla bla bla, dan malamnya kita sholat tahajud, siap suamiku, maka masuk surga langsung. Maka ini adalah keutamaan dari para kaum Hawa di saat dia menikah. Maka oleh sebab itu bersyukurlah bagi para putri-putri kita yang mana bapaknya menikahkan dengan anak-anak yang saleh karena ingin menjadikan putri-putrinya masuk kepada surga. Karena dengan dia menikahkan kepada anak yang saleh ataupun menantunya yang saleh, menantunya ini akan menyuruh kepada kebaikan dan anak putrinya akan taat kepada suaminya, akan masuk surga. Kata hadis tadi, kata Nabi, diperintah masuk surga dari pintu manapun. Maka kedudukan hadis ini barakallahu fikum, pertama datang dari Anas ibnu Malik, dikeluarkan Al-Bazzar, dan di sanadnya ada rawat yang meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dan rawat periwayatannya dari Sufyan Ats-Tsauri kata Imam Ahmad, meskipun dia saduq hasanul hadis, namun rawat dari Sufyan Ats-Tsauri didhaifkan. Maka sanadnya rawat hadatsana Sufyan Ats-Tsauri an Zubair ibn Sa'ad dari Anas. Semua rijalnya thiqat kecuali rawat saduq, namun periwayatannya dari Sufyan Ats-Tsauri dibincangkan oleh para ulama menjadi dhaif. Namun telah datang dari Abi Hurairah, dan di Abi Hurairah sanadnya dari Hadbah ibnul Minhal, dan Hadbah ibnul Minhal rawi yang majhul. Dan datang pula dari Abdurrahman ibnu Auf, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan di sanadnya dari Abdurrahman ibnu Auf ada Ibnu Lahiyah wa huwa Abdullah al-Misri yang dhaif, apalagi terbakar maktabahnya, dan dia juga mudallis, melaksanakan tadlis di sanad ini. Dari tiga sahabi ini bisa saling menguatkan. Maka hadis yang kita bahas tadi, kita ulangi lafadznya. Idza kanat imra'ah salat khamsaha, jika perempuan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa bulan Ramadan, wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya, wa hafizat farjaha, dan akhirnya dia menjaga alat kelaminnya karena sudah menikah hanya diberikan kepada suaminya saja. Kata Allah, udkhulil jannah min abwabin syi'ti, di beberapa riwayat dengan mukhatabah. Maka masuklah kamu wahai perempuan yang salehah, yang taat kepada suami tadi, kepada surga yang dari mana kamu inginkan. Maka inilah dari keutamaan di sisi yang positif pernikahan bagi perempuan. Dia itu highway to heaven, cara mudah untuk masuk kepada surga. Namun in the backside, di sisi yang lain, maka banyak para perempuan yang terpuruk masuk kepada api neraka dikarenakan pernikahan. Di saat dia masih jomblo tidak masuk kepada dosa-dosa ini,
Namun di saat dia menikah justru menyebabkan dia masuk kepada api neraka. Maka telah dikabarkan oleh Nabi di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin Al-As, di saat aku sedang haji bersama Nabi dan duduk bersama Nabi dalam suatu tempat, fara'aitu al-gurban, maka aku melihat gagak-gagak yang jumlahnya sangat banyak, wallahu alam ratusan ribuan, dijelaskan sangat banyak, hitam semuanya. Faminha, dari gurban, jamak dari gagak-gagak itu, gurabul a'sam. Maka dari gagak-gagak yang banyak itu ada satu dinamakan gurabul a'sam. Apa itu? Gagak al-a'sam, gagak yang spesiesnya sudah sangat langka dan mungkin hilang sekarang. Yang mana dia mempunyai paruh yang merah dan kaki yang merah. Maka gurabul a'sam sangat jarang di zaman Nabi pada saat itu. Kemudian dari gagak-gagak yang hitam yang mungkin ribuan dilihat oleh Nabi dan Abdullah bin Amr bin Al-As atau ratusan, dan dari antaranya satu gurabul a'sam, satu gagak yang paruhnya dan kakinya merah, maka kemudian Nabi mengatakan, la yadkhulun nisa'al jannah kamitsli gurabul a'sam min tilkal gurban. Maka tidak akan masuk perempuan kepada surga, hanya sedikit sekali menjadi penghuni surga, bagaikan gurabul a'sam, gagak yang langka tadi, dari ribuan gagak-gagak hitam legam yang paruhnya hitam dan kakinya hitam. Hadis ini sanadnya sahih, disahihkan pula oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, dan dari sini menjadi pendalilan bahwa perempuan sangat sedikit masuk kepada surga. Dan di hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang muttafaqun alaih, itala'tu ilan nar fara'aitu aktsara ahlaha an-nisa, fara'aitu aktsara ahlaha an-nisa. Aku diberikan tampak oleh Allah, ditampakkan kepadaku api neraka yang menggelegak, maka tidaklah aku melihat banyak dari penghuni api neraka para perempuan. Maka dari sini menjadi pendalilan ya ibadallah, bahwa yang paling banyak masuk api neraka dari jenis male or female, dari dua jenis ini yang Allah ciptakan, maka tidak ada jenis yang ketiga waria, banci, itu tidak ada. Itu sama laki-laki atau perempuan. Maka mereka yang transgender bukan kelompok yang ketiga, tetap laki-laki dan perempuan. Tapi mereka yang sakit kelamin akhirnya transgender, melaksanakan operasi, laki-laki senang kepada laki-laki akhirnya operasi jadi perempuan. Dan begitu pun sebaliknya, perempuan senang kepada perempuan, operasi bagaikan laki-laki. Maka tidak ada yang seperti itu jenis ketiga, yang ada laki-laki dan perempuan, dengan dalil hadis ini juga, bahwa api neraka itu dipenuhi laki-laki dan hanya sedikit perempuan. Tidak dibahas yang ketiga, jenis transgender, mungkin demikian dan demikian di neraka atau di surga, tidak ada. Maka hanya dua jenis saja. Dari sini kita mengetahui bahwa penduduk surga sedikit dari perempuan. Maknanya perempuan paling banyak singgah dan menetap menjadi penghuni api neraka. Ini yang akan kita bahas di sini. Kenapa perempuan paling banyak masuk kepada api neraka? Karena poin the marriage, pernikahan tadi. Maka tadi kita katakan pernikahan untuk perempuan adalah highway to heaven, jalan mudah masuk surga. Namun bisa jadi jalan termudah dan kebanyakan manusia perempuan itu ke api neraka karena masalah pernikahan ini juga. Mana dalilnya? Disebutkan diantaranya oleh Ibnu Abbas, dan sahabat yang kedua oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Maka di hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan di hadis Ibnu Abbas disebutkan, yang pertama kita sebutkan hadis Ibnu Abbas yang lebih mendramatisir,
Berkata Rasulullah, kata Ibnu Abbas, "Ittala'tu yauman ilan nar fara'aitu aktsara ahlaha an-nisa." Aku ditampakkan oleh Allah suatu hari api neraka yang menggelagap, penduduk yang paling banyak adalah perempuan. Apakah perempuan yang jomblo atau bagaimana? Maka dikatakan oleh perempuan yang bertanya kepada Nabi, "Fama bala binisa ya Rasulullah?" Apa nasib dari perempuan menjadi penghuni api neraka yang banyak melimpah ruah? Karena masalah pernikahan. Berkata Nabi, "Idza ahsana rajulun ilaikun tulud dahr, thumma ra'at syai'an minan naqs, faqalat anta ma fa'alta syai'an qat, ma fa'alta khairan qat." Maknanya, di dalam hadis disebutkan takfurnal ashir, atakfurna billah? La, walakin idza kana rajul yaf'alu bi ihdakun al-ma'ruf tul dahr fawajadat syai'an minan naqs sataqul anta la taf'al khairan qat. Maknanya, apa yang menyebabkan perempuan masuk kepada api neraka dan banyak menghuni api neraka ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, karena masalah pernikahan. Disebutkan, karena kalian takfurnal ashir, kalian kufur. Maka bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah kami kufur kepada Allah setelah beriman, menyembah kepada selain Allah? Bukan. Tapi apa? Takfurnal ashir, kalian kufur atas nikmat yang diberikan oleh suami kalian. Suami kalian kerja pagi pulang petang, keluar keluh membanting tulang, menjual es teler dalam waktu hujan kedinginan, dan bekerja keras di siang hari naik atap untuk membangun rumah dan sebagainya. Kemudian perempuan itu tidak mensyukuri dari suaminya. Sepanjang masa suaminya memberikan nafkah, makanan, minuman, sandang, pangan, papan, dan kebahagiaan diranjang. Namun suatu hari, urid mink syai'an, beli aku pakaian yang swimsuit, beli aku sofa untuk rumah, beli aku bla bla bla. Suaminya tidak punya uang. Suaminya mengatakan, aku tidak punya untuk lebih seperti itu. Maka dikatakan, kamu memang pelit, tidak pernah memberikan kepada apa yang aku inginkan. Maka ini penyebab perempuan masuk kepada api neraka. Karena menikah. Karena takfurnal ashir, kufur nikmat kepada suami, tidak masuk kepada jomblo. Perempuan jomblo hidup dengan bapaknya. Bapaknya yang memberikan nafkah, makan dan minum. Namun setelah beralih kepada mahligai, kekeluargaan, menjadi seorang istri, maka dia bersyukur kepada suaminya. Dan penyebab banyak perempuan masuk api neraka, pertama karena menikah dan tidak bersyukur kepada suaminya. Dan yang kedua, di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda di saat khutbah, "Ya ma'syaral nisa tasaddaqna wa takfurnal istighfar fa inni ra'aitukunna aktsara ahlan nar aktsara ahlin nar." Maka wahai para perempuan, banyaklah bersedekah, karena aku ditampakkan kepadaku api neraka dan kalian para perempuan paling banyak di api neraka. Setelah ditanyakan apa penyebabnya ya Rasulullah, takfurna al-ashir wa taksurna la'na. Pertama tadi telah kita bahas, kalian banyak tidak bersyukur kepada suami, maka pernikahan penyebab perempuan masuk kepada api neraka. Dan yang kedua, taksurna la'na, kalian itu banyak melaknat. Wal murad huna la'nah am, la'natil jiran, wa kadzalika la'nah li zauj, fa kam minal imra'ah la'nat zaujaha. Maka berapa banyak perempuan melaknat suaminya. Qalat Allah yal'an saklat kamal kirid.
Allah yal'an saklak al-kir. Maka Allah melaknat wajah kamu bagaikan monyet, wajah kamu itu. Berkata seperti itu kepada suaminya di saat marah. Mungkin orang Indonesia tidak berbicara seperti itu, namun ada waqi' indal Arab banyak. Tidak cukup dengan itu, karena pernikahan juga kedua bapak dan ibunya, mertuanya. Allah yal'an abawaik kepada suaminya. Allah melaknat bapak ibu kamu, dan itu adalah mertuanya. Maka hada min asbab dukhuli ilan nar. Maka dari hadis ini menjadi penegas berapa banyak perempuan terjerembab kepada api neraka karena dia menikah. Maka yang ketiga penyebab yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari Thauban maula Nabi Muhammad SAW. Berkata Thauban meriwayatkan dari Nabi, ayyumam ra'atin talabat talak bi ghairi maba'sin lam yarih raihatal jannah. Ini penyebab perempuan masuk api neraka karena telah menikah. Apa itu? Seorang perempuan yang meminta talak kepada suaminya tanpa sebab yang syar'i, karena marah, karena tidak dibelikan baju yang dia inginkan, karena tidak dibelikan mobil yang dia inginkan, maka dia berkata, tolak aku, ceraikan aku, bawa aku kepada ibuku dan bapakku, kembalikan aku ke rumahku. Maka ini disebutkan oleh Nabi, lam tarih raihatal jannah, tidak akan pernah mencium bau surga, yang surga itu tercium dari jarak 70 tahun di dalam hadis-hadis yang banyak. Maka di dalam hadis Thauban ini disahihkan juga oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, menjadi pendalilan bahwa dari sebab yang lain, dari sebab yang ketiga, perempuan yang setelah menikah kemudian dia banyak mengancam kepada suaminya, membuat repot. Jika tidak dibelikan, pulangkan aku kepada ibuku dan bapakku, pulangkan saja aku kepada ibuku dan bapakku. Maka setiap dia menuntut sesuatu tidak disetujui suaminya, pulangkan aku kepada ibuku dan bapakku. Maka dengan ini dia akan masuk kepada api neraka dan tidak pernah mencium bau surga. Maka dari sini kesimpulannya di khutbah yang kedua ini, bahwa pernikahan bagi para perempuan az-zawaj lil mar'ah bisabab dukhul ilal jannah mubasyaratan, penyebab masuk kepada surga langsung, haibwaitu himan, dengan catatan apa? Ata'at ba'laha, taat kepada suaminya. Dan bahkan bisa menjadi bumerang, bisa menjadi dia penyebab masuk api neraka. Dan disebutkan paling banyak penghuni api neraka karena apa? Menikah tidak mengetahui fikih, ilmu agama. Akhirnya masuk dengan pernikahan terjerembab kepada apa? Kufur nikmat. Dan yang kedua, melaknat suaminya. Alhamdulillah di Indonesia mungkin tidak ada yang melaknat suaminya. Namun di Arab banyak. Saklat, Allah yal'anak, kamal kirib, wa abu, wa ummu, Allah yal'anhuma, Allah yal'an abawaik. Hada dakhal ilan nar. Dan yang ketiga, daiman idza fi masyakil ma'an nisa ma'a zawj, khalas irsilni ilal Yaman. Khalas raji'ni ilal Yaman. Kembalikan aku kepada Yaman. Kembalikan aku kepada ibuku dan bapakku. Hada aidan min asbab dukhul ilan nar. As'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yahfadha dinana wa an yarzaqun wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan wa an yurziqana ilman nafi'an wa an yataqabbal minna min ibadatina wa a'malina. Wal akhir naqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kita doakan bagi para pemimpin-pemimpin kita, Allahumma mahfad walata amrina, wahai Allah jagalah pemimpin-pemimpin kami, karena kita ahlu sunnah dakwah tidak mengajak kepada kebencian kepada pemerintah, tidak mengajak kepada kudeta, justru mendoakan kebaikan. Di saat mereka baik, kita semua kaum muslimin akan baik, melaksanakan ibadah, sholat dalam keadaan tentram, puasa dalam keadaan tentram. Wa aqimus shalah.